Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel Mas Ruslan, dan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu pengalaman yang sangat berarti sekali buat saya, yaitu tentang penyakit ambeien yang katanya orang tuh sangat sakit luar biasa, apalagi sampai yang grade atau stadium 4 tuh ya. Jadi ambeien itu ada grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1 itu masih aman, dia tidak keluar gitu kan, yang ada di anus kita itu. Kalau grade 3, kadang dia benjolan itu keluar tapi masih bisa dimasukkan lagi. Kalau yang grade 4 bisa sampai segede ini mas, mbak dan pak bu ya, dan tidak bisa dimasukkan lagi, dan rasanya sangat luar biasa. Itu yang saya alami kemarin tanggal 3 Agustus 2022 baru aja ya. Jadi pertama kali saya kena itu, saya kemarin itu pas mengeluarkan sepeda motor dari rumah keluar gitu ya, saya terpeleset dan saya menahani sepeda motor itu sampai mau roboh. Nah, kita nggak nyangka kalau itu kontak di anus karena kita menahan beban kan. Jadi saya pergi ke kamar mandi, ke WC gitu untuk apa, BAB. Kalau mau BAB ternyata enggak, dan benjolan itu keluar segini mas, dan nggak bisa dimasukkan lagi dan sakit luar biasa. Jadi saya kan sendirian tuh di tempat rumah saya sendiri, saya tinggal sendiri, saya perantau. Jadi saya bingung mau minta tolong siapa. Jangankan buat jalan, buat gerak dikit aja sakitnya minta ampun luar biasa ya kan. Saya mikir cari obat kesana kemari, nggak bisa karena nggak bisa jalan kan. Saya buka di internet, browsing gitu di YouTube, dan saya ada salah satu yang saya ikuti, nanti saya sampaikan ke video saya berikutnya kan. Kalau sekarang ini saya nggak bisa nyampaikan karena saya lupa itu channelnya, nanti saya sampaikan ke teman-teman semuanya, saya tulis di deskripsi nanti. Jadi perjalanan mulai tanggal 3 sampai tanggal 13. Di sini saya kan sedang bercerita nih dengan teman saya yang juga mengalami sakit ambeien dan dia stadium 3. Dan saya ingin bertamu ke rumah beliau itu karena saya ingin menyampaikan pengalaman saya, apa yang saya lakukan dan apa yang terapi apa yang saya tempuh gitu loh. Nah, ini teman saya nih. Nah, jadi saya kesini untuk menyampaikan itu, sekalian saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, langkah pertama kali ya, karena sakit ambien stadium 4 ini sangat luar biasa sekali. Saya kan ketakutan mau operasi karena saya sendiri di perantauan. Kalau mau operasi, bagaimana yang menunggu saya nggak ada. Jadi saya cari informasi sana sini, termasuk ke teman-teman yang pernah ngalamin gitu kan. Yang pertama saya dapat resep yang di YouTube itu, nanti saya sampaikan itu channelnya bapak siapa gitu, saya lupa. Itu saya aplikasikan juga. Nah, langkah yang pertama kalau terkena ambeien yang sangat sakit luar biasa itu, sampean siapkan ya kayu bajaka segede ini ya. Kalau ada kayu bajaka ya, tolong tarik kayu bajaka yang pertama ya. Kayu bajaka segede ini sebanyak 3 biji, dan siapkan air 1 gayung mandi, itu direbus, dikasih kayu bajaka 3. Direbus, dikasih garam 1 sendok teh. Nah, setelah itu satu sendok teh garam itu nanti dimasukkan ke panci ya, tapi airnya cuma 1 gayung. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi rebuslah air yang sudah ada kayu bajaka itu sama yang sudah dikasih garam selama 15 menit. Nah, kalau sudah mendidih, matikan kompor, biarkan sampai hangat. Nah, buat apa air itu? Nah, air itu masukkan ke dalam baskom yang agak besar ya. Baskomnya itu harus dispesialkan kan. Jadi baskomnya sama pancinya yang untuk merebus itu dispesialkan, disendirikan gitu, tidak boleh buat apa-apa. Fungsinya air itu nanti kita taruh di baskom kan. Nah, untuk merendam bokong kita jadi kita berendam, bokong kita direndam di
air yang ada itu garam sama kayu bajakanya itu, tapi kayu bajakanya diambil dulu ya kan. Nah, rendamlah selama kurang lebih 10-15 sampai air itu menjadi dingin. Nah, berendamlah bokong sampean yang teman-teman mengalami sakit ambeien grade 1, 2 ataupun 3 ataupun 4 bahkan sekalipun ya. Nah, itu direndam. Nah, itu lakukan pagi, siang dan malam. Lakukan selama sakit itu dilakukan aja. Nah, yang saya alami pengalaman saya itu melakukan itu, pertama untuk pengobatan luar kan. Yang pertama mengurangi peradangan dulu, karena orang sakit ambeien yang sudah grade 3 atau 4 itu luar biasa sekali saudara. Saya aja batuk aja sakit, buat gerak dikit aja sakit, buat jalan gak bisa ya kan. Jadi jalan saya ke kamar sampai ke kamar mandi itu sangat luar biasa perjuangannya karena sakit untuk berendam itu kan. Nah, itu lakukan terus. Nanti meradang, rasa perih dan panas itu nanti akan berkurang, berangsur-angsur berkurang. Lakukan terus itu. Jangan bosan-bosan, lakukan terus. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi untuk catatan, air yang sudah buat merendam itu tadi ya saudara, itu jangan dibuang, itu dibiarkan saja di baskom. Makanya tadi saya bilang itu harus baskomnya spesial karena untuk merendam bokong kita ya. Nah, itu jangan dibuang, didiamkan aja. Nanti siang hari nanti direbus lagi dengan panci yang spesial untuk merebus air tadi. Dihangatkan lagi. Kalau sudah hangat nanti buat berendam lagi. Nah, nanti sore kayak gitu lagi, sore menjelang malam direbus lagi. Tidak susah sampai mendidih karena kan kita sudah dapat tuh getah dari kayu bajakannya, itu sudah dapat. Ini direbus lagi hingga hangat. Jadi untuk berendam lagi, lama kita berendam mungkin saudara bertanya itu 10-15 menit sampai airnya dingin ya kan. Nah, itu nanti hari ke pertama, kedua, ketiga itu tidak ada reaksinya. Tapi lama-lama nanti saudara merasakan yang gatal-gatal itu nanti akan berkurang, dan perih akan berkurang, dan panas pun akan berkurang saudara. Karena yang saya alami selama merasakan itu demam tinggi kalau malam, perih, panas, dan satu lagi nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi jelas ya, yang pertama yang kita lakukan sebelum kita lakukan yang lain, kita terapi ini dulu. Jadi berendam dengan air hangat yang memakai rebusan air bajaka itu sama garam sedikit tuh 1 sendok ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau sudah 2 atau 3 hari nanti baru terasa berkurang rasa perih dan panasnya. Nah, dan lagi kenapa pakai air hangat? Kayu bajaka kan sudah terkenal tuh kayu bajaka untuk pengobatan kanker ya kali ya. Jadi saya aplikasikan ke sini. Yang pertama, kita itu kan pasti kalau yang ambeien stadium 3 atau 4 itu kadang benjolan yang segede ini, saya sambil merokok, segede ini itu kan nggak bisa lagi dimasukkan ke lubang anus kita. Nah, itu kan karena meradang bengkak yang segede ini, karena meradang bengkak pembuluh darah kita itu terganggu kan. Jadi terjadilah peradangan. Nah, kalau dengan diredam dengan air hangat dan kayu bajaka dan dicampur dengan garam yang 1 sendok itu kenapa bisa menghilangkan peradangan. Yang pertama, kita bersih, jadi saluran BAB kita itu jadi bersih. Kalau kita rendam dengan air hangat itu rontok itu kan, yang kering-kering nempel itu kan bisa bikin iritasi tuh. Makanya kalau diredam dengan air hangat dia akan rontok dan akan bersih selalu. Kita harus jaga kebersihannya kan. Karena kadang yang kena ambeien stadium 3 atau 4 ini lendir itu kadang keluar gitu loh, dan menjadi lendir itu mengeras di sekitar lubang anus kita. Makanya saya aplikasikan ini ke teman-teman semuanya, boleh dicoba karena saya sudah mengalami.
Nah, itu langkah yang pertama. Jadi saya ulangi lagi kalau yang belum jelas ya. Bagi teman-teman semua yang mengalami sakit ambien tiba-tiba, ini kan saya kan tiba-tiba nih ya. Mungkin sebelumnya sudah terjadi gejala tapi saya nggak ngerasakan, baru kemarin terjadilah tiba-tiba. Jadi yang pertama, siapkan air 1 gayung mandi, masukkan ke dalam panci. Yang kedua, siapkan kayu bajakah asli. Nah, saudara mungkin bisa cari online atau cari temen yang ada di Kalimantan Tengah ya. Segini gedenya, kayunya sebanyak 3 atau 4 atau 5. Masukkan ke dalam panci, direbus. Kasih garam 1 sendok teh. Ya, kasih garam 1 sendok teh. Kalau sudah mendidih, kita kalau yang pertama harus sampai mendidih ya saudara ya. Karena untuk melunturkan kandungan getah yang ada di kayu bajakah. Nah, saudara bisa browsing kandungan kayu bajakah itu apa namanya, saya tidak tahu. Yang jelas itu ada di internet ya kan, penjelasan tentang kandungan-kandungan yang ada dalam kayu bajakah. Kenapa bisa menyembuhkan kanker atau apapun itu kan. Nah, terus kandungan garam juga saudara bisa browsing di internet ya kan. Jadi air hangat fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan lendir yang mengering di sekitar anus kita yang bikin kita gatal-gatal itu saudara. Nah, itu faktornya. Kan orang ambien itu kan kadang lubang anus ini mengalami gatal, mengalami panas dan perih ya. Jadi yang pertama tujuannya itu untuk meredakan peradangan sama mengurangi rasa perih dan panas di area sensitif kita, anus itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti akan beberapa pekan gitu benjolan itu akan berkurang saudara, dan kita akan buang air itu akan merasa nyaman gitu, nggak seperti kita tidak terapi seperti ini. Itu pengalaman saya saudara ya, dan boleh dicoba di rumah bagi saudara yang mengalami penyakit seperti saya. Dan satu lagi bagi yang mengalami ambien stadium 2, 3, 4 ini. Yang pertama, kalau sudah parah banget kayak saya nih, parah banget kan. Nah, saya harus menjaga pola makan diet. Dengan cara apa? Saya nggak boleh makan yang bisa membuat feses kita itu keras. Jadi saudara harus juga mengimbangi dengan makan makanan yang berserat tinggi seperti pepaya. Saya itu seperti itu, makan pepaya pagi siang sore, makan terus pepaya. Makan nasi ya juga, cuman jangan yang keras-keras. Terus hindari makan yang pedas, tolong hindari makan yang pedas, dan kopi dikurangi. Nah, itu berdasarkan dari informasi teman-teman yang sudah mengalami gitu. Jadi saya sebarkan, saya sampaikan kepada teman-teman supaya tahu, bermanfaat. Dan satu lagi, kalau saudara-saudara itu mengalami kecapean bekerja, itu tolong untuk istirahat dulu, jangan dipaksakan. Karena apa? Karena nanti efeknya, kata dokter nih, syaraf itu pusat yang paling banyak di areal sensitif kita di anus. Makanya orang kena penyakit ambien, apalagi yang sudah stadium kayak saya ini, batuk pun langsung kontak mas mbak ya, langsung sakitnya luar biasa. Saya itu kalau malam waktu kemarin masih segede ini nih, benjolan yang ada nggak bisa masuk itu, tidak pernah bisa tidur. Malam tuh jam 4 baru bisa tidur. Karena apa? Merasakan sakit yang luar biasa. Jadi bisa tidur tuh karena mungkin sudah saking ngantuknya baru bisa tidur saudara ya. Jadi pencegahannya di situ, kita diet makan ya, makan nggak boleh yang seperti tadi yang saya sampaikan. Terus merendam itu harus rutin. Memang nggak langsung reaksinya itu, cuman kita baru merasakannya nanti hari ke-4, ke-5, ke-6 baru nanti terasa khasiatnya. Berendam dengan air hangat bajaka plus garam ya. Saya belum mencoba untuk air bajaka saya minum, saya belum pernah mencoba. Tapi yang saya praktekkan itu yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, terus yang kedua, kalau saudara memungkinkan
ini kan tadi yang saya sampaikan darurat tuh ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapa gitu kan. Kalau bisa panggil dokter untuk kita minta kita diperiksa gitu kan. Konsultasi boleh, apa-apa boleh gitu kan. Kalau saya kemarin itu harus divonis harus operasi Mas, Mbak, dan saya takut. Takutnya kenapa? Karena saya memang ya takut aja mau operasi gitu loh. Takut, padahal kalau stadium 3 atau 4 apalagi nggak bisa dimasukkan lagi itu harus operasi. Nah, tapi saya berpikirnya begini, kalau habis operasi itu pasca penyembuhannya kan sangat lama, saudara. 2 sampai 3 bulan tuh ya. Jadi 1 bulan pasca operasi itu kita belum bisa aktivitas, mungkin ya mungkin banyak juga yang setelah operasi sukses gitu kan, terus bisa beraktivitas kembali gitu. Saya mikirnya sudah takut duluan Mas, Mbak ya. Jadi saya selama bisa saya tempuh secara herbal, saya tempuh ya kan. Dan alhamdulillah saya melakukan itu. Pertama dengan merendam yang tadi saya sampaikan, ya kan. Terus hari ketiga keempat tuh ada reaksi gitu kan. Jadi saya tidak tidak memeriksakan diri ke dokter, tidak juga, karena saya sendirian nggak bisa jalan, nggak bisa mau naik motor juga nggak bisa. Nah kebetulan kemarin ada temen saya kan dari Banjarmasin nih, yang ada temen dari Kalimantan Tengah juga, saya minta lagi Bajaka, beliau ada, jadi saya dikasih gitu kan yang asli dari sana. Nah, karena saya tidak tahu yang asli palsu, nggak tahu saya, karena dia itu adalah orang asli sana, Putra Dayak sana kan, rumahnya juga di daerah Muara Tewe sana. Waktu dia pulang kampung saya dibawakan tuh dulu sebelum saya kena sakit ambien, jadi saya ingat masih menyimpan itu, jadi saya pakai gitu. Nah itu langkah yang pertama, kita apa kita melakukan pengobatan sendiri ya, karena ambien yang sudah stadium 4 ini sangat susah buat gerak gitu loh. Untuk jalan aja susah, apalagi untuk naik motor, untuk ke dokter gitu ya kan. Nah nanti setelah saya sampaikan ini, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan berkomentar. Silakan kalau mau subscribe juga subscribe. Alhamdulillah ya, saya intinya saya ingin berbagi pengalaman yang saya alami tentang ambien yang sudah stadium 4 ya saudara ya. Dan alhamdulillah nih mulai tanggal 3 sampai tanggal 13 sudah ada perubahan. Yang pertama itu yang pasti peradangan, satu peradangan tidak ada, mengurangi peradangan. Kalau sudah meradang itu kan sakitnya luar biasa tuh, panas, yang gatal, yang apa itu bikin demam itu alhamdulillah sudah berkurang lah, dan hampir berkurang gitu ya kan, sama mengempes. Nah itu langkah yang pertama saya lakukan. Dan selain itu saya juga minum obat, karena saya ini ke tempat teman saya nggak saya bawa obatnya, jadi saya belum bisa sampaikan itu obatnya di rumah nih teman saya. Nah beliau itu juga mengalami ambien, makanya saya kesini saya ceritakan semuanya saudara ya, tentang pengalaman yang saya alami ya kan. Jadi sudah kira-kira sudah jelas ya saudara-saudara ya. Nah itu langkah pertama bagi kalian yang mengalami sakit ambien stadium 1, 2, 3 bahkan 4 saudara. Stadium 1 itu boleh juga berendam kayak gitu, boleh juga, nggak apa-apa juga, silahkan kalau mau coba. Kalau saya kan sudah sangat akut sekali karena pilihannya operasi saudara ya kan. Operasi macam-macam, ada hal rara saya nggak tahu, saya intinya saya menghindari operasi. Kalau masih bisa saya lakukan dengan herbal saya coba itu ya kan. Nah itu langkah yang pertama. Dan cukup sekian saudara video dari saya. Nanti bila ada eh, yang saya sampaikan mengenai obat yang saya minum, karena ada memang obat yang saya minum juga selain saya berendam dengan air bajaka ini, ada yang saya minum. Saya kemarin beli obat di apotek, toko obat, namanya obat Cina, Chinese obat gitu kan, tapi saya belum bisa sampaikan karena saya lupa namanya. Jadi nanti saya sampaikan, karena bukan cuma berendam aja nih yang saya tempuh ya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah berendam dulu, karena ini pertolongan pertama, penanganan pertama bagi mereka yang mengalami ambien stadium 4 yang tidak bisa kemana-mana ya kan, yang harus bisa bergerak di dalam rumah aja.
Sekian saudara, jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Dan saya intinya hanya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya alami dan saya lakukan dengan masalah ambeien stadium 4 saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Nanti masalah obat dan yang lain sebagainya nanti saya ceritakan kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua saudara.